dan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat juga ada tanah bergerak. Kami sudah bersama dengan Kepala Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Andriana Tohari. Pak Andrin, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak Andrin. Pak Andrin, sebenarnya apa sih Pak yang menyebabkan terjadinya akhir-akhir ini sering tanah bergerak begitu di berbagai daerah, Pak? Ya, salah satu pemicunya adalah curah hujan. Ya. Curah hujan yang lagi ekstrim ya, sangat deras dan juga durasinya lama. Kemudian juga kondisi geologi. Ya, kalau misalnya kita lihat yang di daerah Tegal dengan daerah Semarang itu kurang lebih kondisi geologinya sama. Itu ada lapisan batu lempung yang mudah sekali dia aktif apabila sudah terkena air hujan. Ya. Ya. Dia akan berubah kekuatannya menjadi rendah, kadang-kadang berubah jadi gugur, sehingga itu yang menyebabkan terjadi pergerakan. Kalau yang di Aceh itu memang sudah pernah terjadi tahun 2013 akibat gempa, tapi sejalan dengan waktu, kemudian lereng itu semakin lama semakin membesar dan juga dia bergerak, longsorannya bergerak terus ya. Itu karena kondisi batuannya yang sangat rapuh, yang mudah sekali runtuh apabila dia sudah terbentuk lereng yang sangat curam. Kalau yang di Sumatera Barat itu kita sebut dengan sinkhole ya. Ya. Karena itu memang ada lapisan batu gamping berongga yang kemudian lapisan tanah di atasnya runtuh karena rongganya semakin membesar ataupun ada kenaikan air tanah dari dalam rongga itu. Jadi fenomena ini memang ada kaitannya selalu dengan kondisi curah hujan yang semakin deras dan juga durasinya semakin lama. Ya. Nah, Pak Adrin, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bu Lurah di Semarang ya. Jadi warga sekarang ini kan tidak boleh masuk ke sana karena kondisi cuaca yang masih boleh dikatakanlah belum menentu begitu. Nah, apakah memang kondisi cuaca seperti yang Pak Adrin katakan tadi menjadi faktor utamanya, Pak, begitu? Ya, itu menjadi faktor pemicu. Faktor pemicu. Dengan pemicu. Ya. Berbeda dengan faktor penyebab. Kalau faktor penyebab itu bisa bervariatif, dikontrol oleh kondisi geologi ataupun kondisi kebudayaan lain. Tapi kalau faktor cuaca itu menjadi pemicu terjadinya satu pergerakan tanah. Jadi selama curah hujannya masih tinggi dan durasinya lama, ya ancaman itu akan terus terjadi. Jadi makanya memang daerah-daerah yang sudah bergerak tanahnya itu ya menjadi daerah yang terlarang untuk adanya pemukiman ataupun ditempati kembali ya. Jadi ada baiknya memang masyarakat itu melakukan dievakuasi terlebih dahulu sambil menunggu nanti cuacanya membaik, masuk musim kemarau, kemudian pergerakannya berarti mungkin bisa kembali ke pemukimannya, atau ya kalau memang dampaknya sudah sangat besar sekali, daerah itu ya mungkin mereka harus direlokasi. Relokasi ke tempat yang lebih aman begitu ya, Pak Andrin ya. Betul. Pak Andrin, tapi peristiwa seperti ini ya Pak, apakah sebenarnya bisa dimitigasi Pak, melihat mungkin kondisi cuaca diprediksi pada bulan ini ekstrim begitu, dan ada sejumlah daerah yang mungkin sudah ada petanya bahwa ini rawan dengan potensi tanah bergerak. Nah, apakah bisa dimitigasi Pak sebenarnya Pak? Ya, itu bergantung dari skala dampaknya Mas ya. Ancamannya seberapa luas ya. Kalau sangat luas sekali seperti yang di Tegal itu ya memang sudah tidak bisa dimitigasi lagi ya, karena sudah rusak berat lah ya. Daerah itu ya. Tapi yang daerah-daerah yang belum terlihat dampaknya itu sebenarnya bisa kita mitigasi, sebagai contoh bagaimana kita mengontrol aliran air permukaan ya. Jadi kita mencegah supaya air hujan tidak semuanya masuk ke dalam lereng. Kemudian air permukaan juga tidak ada yang masuk ke dalam tanah, jadi menggunakan drainase yang terkontrol. Kemudian juga jangan ada perubahan tata guna lahan tentunya, karena pohon-pohon keras itu membantu untuk menstabilkan lerengnya. Tapi kalau udah lahan terbuka, maka kemudian bagaimana bisa mengontrol air permukaan supaya tidak semuanya masuk ke dalam tanah. Ya. Jadi seperti pengaturan tata air agar tidak terkonsentrasi di satu jalur begitu ya, Pak Andrin ya? Ya, betul. Begitu ya. Jadi, mitigasinya ya. Daerah-daerah yang memang dulunya adalah daerah cekungan ya, yang kemudian tertutup oleh lapisan tanah yang tebal, itu biasanya itu daerah konsentrasi air. Nah, itu bagaimana kita bisa mengontrol supaya air permukaan tidak masuk ke daerah cekungan tersebut. Ya, nantinya bisa terganggu kestabilannya. Ya. Pak Adin, sebenarnya kita ini ya punya tidak sih daerah-daerah yang memang sudah dipetakan begitu bahwa daerah ini, daerah A, daerah B, daerah C adalah daerah-daerah yang memang rawan tanah bergerak akibat kondisi geologinya ataupun bisa dipicu oleh cuaca ekstrim seperti hujan deras begitu, Pak? Sudah ada. Jadi, sudah ada petanya sebenarnya begitu ya? Sudah ada. Pemerintah pusat melalui Badan Geologi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu sudah menerbitkan peta kerentanan gerakan tanah di seluruh wilayah Indonesia ya. Dan di situ bisa dilihat pembagian zonasi ya, kerentanan rendah, sedang, menengah, dan tinggi seperti itu. Jadi
Cuma yang masih belum lengkap adalah jenis gerakan tanahnya. Ya, Karena berbeda ya, seperti yang di Tegal itu kan gerakan tanah yang sifatnya pergerakan lambat ya. ya, Tapi kalau kita bandingkan dengan yang Cisarua di Kabupaten Bandung Barat, itu kan gerakan tanah yang cepat ya, sampai dia berubah jadi aliran. Jadi mungkin perbaikan ataupun melengkapi informasi di peta itu yang menjadi satu pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Supaya nanti masyarakat bisa memahami bahwa daerahnya itu misal akan terancam oleh tanah bergerak yang tipenya lambat. Ya. Atau di suatu daerah tanah bergerak yang tipenya cepat. Seperti itu. Jadi nanti upaya mitigasinya tentu akan sangat spesifik dan juga akan dikontrol atau ya. Pak Adrin sebagai masyarakat awam begitu ya, apa sih yang bisa kita lakukan begitu apabila kita melihat bahwa ada tanda-tanda bahwa tempat tinggal kita itu ada potensi tanah bergerak dan apa yang harus kita lakukan begitu Pak Adrin? Ya, kalau bisa sudah ada tanda-tanda seperti adanya retakan yang semakin membesar, itu tentunya retakan itu perlu ditutup ya, supaya di air hujan permukaan tidak masuk ke dalam retakan itu. Ya. Ya. Kemudian kalau misalnya sudah ada bangunan yang katakan tiang listrik yang miring, pohon-pohon yang miring, nah itu sudah menunjukkan gejala-gejala adanya pergerakan. Nah itu kalau misalnya sudah banyak yang terdampak, ya itu tentunya harus evakuasi. Jadi sebelum terjadi, saya pikir yang terpenting adalah bagaimana kita mengontrol aliran air, baik dari air hujan maupun air permukaan, itu yang terpenting menurut saya. Karena itu yang akan bisa mencegah terjadinya retakan ataupun gerakan yang lebih besar gitu. Ini juga memang perlu kepekaan dari warga sekitar, kemudian juga pengurus RT RW, kelurahan dan kecamatan untuk segera melaporkannya ke yang lebih tinggi, mungkin ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah begitu ya Pak Adrin ya, agar ada tindak lanjut begitu ya Pak. Ya, perlu ada koordinasi yang baik ya untuk bisa melakukan upaya pengurangan risiko bencana gerakan tanah ya, di mana pemerintah daerah harus responsif, masyarakat juga harus diberi pengetahuan yang baik supaya mereka bisa melaporkan apabila ada gejala-gejala indikasi terjadi pergerakan tanah. Gitu. Nantinya kalau masyarakat mempunyai suatu pengetahuan yang baik, maka mereka bisa melakukan evakuasi mandiri, evakuasi dini, dan juga memberikan laporan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengurangi resiko tersebut. Baik, kalau begitu Pak Adrin, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini Pak. Ya, sama-sama. Selamat pagi Pak Adrin Tohari. Mari. Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Andrin Tohari. Wawancara Pro 3.